Selamat berjumpa kembali di channel Katolisitas, dimanapun Anda berada. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan kursus kita, yaitu tentang Kompendium Katekismus Gereja Katolik. Ya. Nah, sebelum mulai, kita seperti biasa akan berdoa dari Santo Thomas Aquinas. Doa sebelum belajar. Ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, pencipta segala sesuatu, sumber terang dan kebijaksanaan yang sejati, asal mula segala makhluk, curahkanlah seberkas cahayamu untuk menembus kegelapan akal budiku. Ambillah dariku kegelapan ganda yang menyelimutiku sejak lahir, suatu ketidakmengertian karena dosa dan ketidaktahuan. Berilah kepadaku pengertian yang tajam dan ingatan yang kuat, dan kemampuan untuk memahami segala sesuatu dengan benar dan mendasar. Karuniakanlah kepadaku talenta untuk menjelaskan dengan tepat dan kemampuan untuk mengutarakannya dengan saksama, luwes dan menarik. Tunjukkanlah bagaimana aku memulainya, arahkanlah perkembangannya, dan bantulah sampai kepada penyelesaiannya. Kumohon ini demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik teman-teman yang terkasih di dalam Kristus, pada hari ini kita akan membahas Kompendium Katekismus Gereja Katolik dari yang nomor 6 sampai 10 ya. Yaitu tentang bagaimana sebetulnya Allah datang untuk menjumpai manusia. Di pertemuan sebelumnya, kita telah membahas bab yang pertama, yaitu bagaimana sebetulnya kemampuan manusia untuk mengenal Allah itu sudah diberikan oleh Allah kepada manusia. Nah, dengan kata lain bahwa Allah begitu mengasihi manusia sehingga Allah menciptakan manusia dengan kodrat, dengan kemampuan untuk bisa mengenali dan mengasihi Allah. Iya. Jadi dengan demikian, dari sisi manusia, manusia bisa mengenal dan mengasihi Allah. Tetapi sekarang pada hari ini kita akan membahas apa yang dilakukan dari sisi Allah kepada manusia. Ya. Oke, yang pertama adalah kita lihat yang nomor 6. Pertanyaannya adalah seperti ini. Apa yang diwahyukan Allah kepada manusia? Oke, ini kita akan membahas mungkin agak cukup panjang ya. Yang pertama adalah bagaimana Allah dikatakan di sini di dalam kebaikan dan kebijaksanaannya. Sebetulnya tidak ada keharusan bagi Allah untuk mewahyukan diri kepada manusia, betul nggak? Betul. Betul ya? Artinya adalah ini semua berdasarkan kebaikan Allah, berdasarkan kebijaksanaan Allah. Kalau dipikir-pikir, kalau dipikir-pikir kenapa sih Allah harus mewahyukan dirinya? Ya, karena Allah itu kasih, maka selalu menginginkan yang terbaik pada yang dikasihi kan? Betul, iya. Dan dia juga kasih itu selalu ingin merangkul. Kemarin kita sudah belajar tentang hal itu. Maka dia dengan kerelaan hatinya memang ingin merangkul kita supaya kita bisa tambah dekat dengannya, mengenal dia ya, dan bersatu dengannya. Nanti kita pelajari pada malam hari ini. Allah di dalam kebaikannya dan kebijaksanaannya memilih untuk mewahyukan sabda dan karyanya. Nah, kita akan pilah-pilah dulu beberapa kata yang penting ini. Jadi Allah itu mewahyukan diri kepada manusia karena supaya manusia bisa mengerti siapa dia. Iya. Supaya manusia bisa mengerti rencana Allah. Iya kan? Mengenal dirinya dan mengenal rencananya. Betul, iya. Nah, kebaikan ini definisinya apa nih kebaikan? Itu adalah apa yang diinginkan. Nah, Allah menginginkan kebaikan manusia, ya. Dan kemudian yang kedua, di dalam kebijaksanaannya, Allah menginginkan supaya manusia tahu siapa Allah. Ya. Nah, kebijaksanaan karena untuk mengasihi diperlukan pengenalan. Iya, ya. Kebijaksanaan apa ya? Kalau Santo Thomas Aquinas mengatakan kebijaksanaan ini adalah satu kebiasaan untuk memilih yang baik. Ya. Nah, Allah kalau dia adalah maha bijaksana, maka dia selalu memilih jalan yang paling baik. Itu artinya makanya dia maha bijaksana.
Nah, kebaikannya itu dinyatakan dengan menyatakan kepada kita siapa dirinya yang sebenarnya. Ya. Nah, apa yang dinyatakan, Ingrid? Ya, yang dinyatakan kan dirinya dan rencananya. Dan kedua hal ini sebenarnya menyatakan kebaikan bagi kita ya, yaitu untuk menyatakan bahwa dia ya, dirinya dan rencananya itu ternyata juga berasal dari cinta kasih. Cinta kasih siapa? Cinta kasih Kristus. Dari sejak kekekalan. Ini mungkin pertama kita dengarnya kok susah ya, tapi nanti kita di slide berikutnya mungkin akan lebih mudah. Jadi Allah menyatakan siapa dirinya dan apa rencananya ya, yang dimulai dari kasih. Nah, kemarin mungkin kita masih ingat dari sesi sebelumnya yang mengutip 1 Korintus 8 ayat 6 yang menyatakan bahwa segalanya berasal dari Allah dan untuk Allah ya, oleh Kristus dan karena Kristus, dan semua ini dilakukan karena kasih. Nah, jadi ini sebenarnya rencana awal yang dari awal mula itu seperti ini. Karena Allah itu dia tidak hanya memberikan sabdanya. Orang gampang untuk memberikan satu perintah kan. Tetapi untuk menyatakan bahwa dia benar-benar mengasihi kita, maka dia menunjukkan dengan karyanya. Yaitu dengan perbuatannya. Ya, karena lebih gampang untuk memberikan perintah, tapi menjadi sesuatu yang lebih sulit, yaitu kalau dia menyatakan di dalam perbuatan. Dan perbuatan Allah ini dinyatakan secara penuh di dalam diri Yesus Kristus yang rela mengorbankan nyawanya bagi kita. Ya, jadi sama ya seperti kita kalau dalam kita mengenal satu sama lain, bukankah atau kita mengasihi satu sama lain, itu kita lakukan dengan dua hal juga ya, dengan perkataan, dengan perbuatan. Sama Allah juga menyatakan dirinya dengan dan kasihnya pada kita itu dengan sabda dan karyanya. Nggak bisa kalau misalkan kita saling mengasihi cuma ngomong doang kan, nggak bisa. Iya. Harus NATO. Iya, NATO ya. Nah, harus dinyatakan di dalam saling berkorban. No action talk only ya, NATO. Iya. Nah, ini nggak bagus ya. Nah, Allah di dalam kebijaksanaannya bukan hanya berbicara melalui sabdanya, tetapi dia menyatakannya di dalam perbuatan. Nah, di dalam kekristenan kita sebetulnya mempunyai satu alasan yang kuat untuk percaya kepada Allah. Karena Allah begitu mengasihi kita yang dinyatakan dengan perbuatan, yaitu pengorbanannya di kayu salib. Ya, dan sabdanya ya luar biasa yang dinyatakan dalam Kristus. Iya. Oke. Nah, berikutnya apa? Ini berarti apa wahyunya tadi? Diri dan diri Allah dan rencana Allah yang seperti apa yang diwahyukan tadi, yang katanya berasal dari Kristus dari sejak kekekalan. Nah, ini kita melihat diagram sederhana ini ya. Allah ya dalam kesempurnaannya ya, yang tadi dengan kasihnya di dalam Kristus itu merencanakan yang terbaik untuk manusia ya. Nah, tapi karena manusia jatuh dalam dosa ya, maka pada kegenapan waktu Allah mengutus Yesus Kristus ya, sabdanya untuk mengambil rupa manusia dan untuk menebus dosa-dosa dengan mengambil dosa menjadi tebusan bagi dosa-dosa itu sendiri ya, sehingga karena sudah menebus manusia, manusia dapat dibawa masuk ke dalam persekutuan dengan Allah ya. Jadi kalau kita melihat di sini itu seperti yang sebenarnya minggu lalu sudah dibahas sekilas, bahwa memang manusia berasal dari Allah ya, diciptakan oleh Allah dan direncanakan untuk kembali kepada Allah dalam kasih Allah ya, asalnya dari kasih Allah, dan direncanakan untuk masuk lagi kembali ke dalam kasih Allah dalam kehidupannya yang membahagiakan. Nah, ini dijelaskan dengan lebih rinci kalau kita melihat ini di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus bab 1
ayat 3 sampai 6 dikatakan bahwa ini kembalinya masuk ke dalam kasih Allah ini adalah dengan mengambil bagian dalam hidup ilahi sebagai anak-anak angkat Allah. Benar, luar biasa sekali ya. Iya, ini ya. iya, iya. Dan di dalam kekristenan, Allah mencari manusia. Ya. Iya. Hal ini dinyatakan di dalam kitab Kejadian, bagaimana Allah itu mencari manusia. Ya. Iya. Di manakah engkau, Adam? Ya. Ya. Dan ini mencarinya itu sampai dia harus mengutus sabdanya untuk mengambil rupa manusia supaya bisa bicara dengan bahasa manusia, ya. Dan ini kita menjadi anak-anak angkatnya di dalam Kristus ini, ya. Coba kita mungkin Mau baca yang aja Efesus ya. ini ya. Bagus banget ya. Terpujilah Allah dan Bapa kita Tuhan kita Yesus Kristus, yang di dalam Kristus ya telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dari surga. Sebab di dalam Dia, di dalam Kristus, Dia telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Ya. Jadi ini rencana Allah pada awal mula, supaya pada saat menciptakan kita bisa menjadi kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ya, di dalam Kristus ya. Tetapi kan nyatanya kita tahu ya, manusia jatuh di dalam dosa ya. Nah, kemudian inilah kita bisa melihat lanjutannya ya. Bahwa kelanjutannya adalah di dalam kasih, ya memang ya, di dalam kasih Ia telah menentukan kita sejak semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, ya, menjadi anak-anaknya menurut kerelaan kehendaknya. Jadi Allah dari awal sudah ingin mengangkat kita menjadi anak-anaknya di dalam Yesus Kristus, ya, oleh Yesus Kristus. Di sini dikatakan lagi bahwa supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, ya, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus yang dikasihinya. Nah, jadi ini suatu bahasa yang indah sekali ya, yang menggambarkan betapa dari awal Allah tuh begitu ingin kita itu kudus, kita itu begitu serupa dengan Dia, dan Dia ingin sekali kita diangkat menjadi anak-anaknya di dalam Yesus Kristus. Ya. Betul, dengan kata lain bahwa kalau Allah membuat satu rencana, rencananya itu bukannya satu rencana yang kayaknya itu nggak ada hasil akhirnya. Ya, hasil akhirnya Allah sudah tahu. Ya, karena Dia maha bijaksana, Dia maha tahu. Oleh karena itu, ketika Dia merencanakan untuk menciptakan manusia dan menginginkan manusia untuk hidup pada akhirnya itu di dalam kehidupan Allah, masuk di dalam kerajaan surga, maka Allah juga sudah menyiapkan jalannya. Ya. Ya, nah buat kita ini juga menjadi satu kekuatan ya, karena di dalam Allah itu Dia nggak ada surprise, karena Dia tahu, Dia mengontrol semuanya ya. Oleh karena itu kita yang berada di dalam sesuatu yang kondisi yang tidak menentu, jangan melupakan bahwa Allah itu tahu hasil akhirnya. Iya. Allah juga akan membantu proses ketika kita mengalami permasalahan ini. Jadi kita harus tetap percaya kepada Allah, karena Allah itu Dia maha bijaksana, ya. Dan Dia pada akhirnya menginginkan kita supaya kita bisa bersatu dengan Allah, ya. Ya. Kita lihat juga di dalam perikop ini ya, beberapa ayat ini. Hampir di dalam setiap ayatnya ada kata di dalam Dia atau oleh Dia, di dalam Yesus maksudnya. Jadi Allah Bapa itu menciptakan kita dan ingin kita jadi kudus itu di dalam Yesus. Dia ingin kita diangkat jadi anak-anaknya
di dalam Yesus, oleh Yesus Kristus, ya. Dan dia juga ingin pokoknya memberikan kepada kita berkat-berkat dari surga dan sebagainya di dalam Yesus, ya. Jadi Bapa itu selalu ada di dalam kesatuan dengan Sang Sabda ini, Yesus Kristus ini. Itulah sebabnya di dalam Yesus ini kita mengenal Allah dalam kepenuhannya. Karena semua rencana Allah, diri Allah, semuanya itu dinyatakan di dalam Yesus. Betul. Dan ini juga yang menyatakan, kalau di minggu lalu kita semua belajar bahwa kita berasal dari Allah, ya, dan kita hidup untuk Allah, ya. Waktu itu Allah kita hanya satu, yaitu Bapa yang daripadanya segala sesuatu berasal, dan untuk Dia kita semua hidup, ya. Lalu Yesus Kristus, ya, dan satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu diciptakan, dan karena Dia kita hidup. Nah, jadi kita di situ boleh nggak balik lagi ke ini nih. Nah ini, ya. Jadi Allah, ya, satu Allah, yaitu Bapa yang daripadanya segala sesuatu berasal, ya, dan yang untuknya kita hidup, ya, itu Allah Bapa. Dan Yesus Kristus yang olehnya kita semua diciptakan, yang karenanya kita hidup, ya. Dan tujuannya itu tadi kita baca di ayat berikutnya, nomor 10. Ayat ke-10, sorry. Nah, kita baca ini. Untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Jadi ini juga Yesus adalah dia adalah akhir dari segala sesuatu, di mana semuanya nanti disatukan di dalam Kristus sebagai kepala. Jadi kita bisa melihat bahwa lingkaran ini adalah lingkaran yang terjadi tadi. Allah asal dari segala sesuatu, ya, Bapa membawa kita kepadanya. Yesus juga sama, oleh Dia kita diciptakan, ya, dan nanti kita dipersatukan kembali di dalam Yesus. Dan semuanya ini terjadi oleh kuasa Roh Kudus. Itu disebutkan tadi di nomor 6. Ya, menurut rencana ini, semua umat manusia melalui rahmat Roh Kudus mengambil bagian dalam kehidupan ilahi sebagai anak-anak angkat dalam Putra Tunggal Allah. Jadi bahwa Allah mengutus Yesus itu bisa terjadi karena Roh Kudus, dan bagaimana Yesus membawa semua manusia ini untuk kembali kepada Allah, dikuduskannya ini juga oleh kuasa Roh Kudus. Jadi di sini sendiri ada penjelasan yang walaupun belum tertulis secara eksplisit, tapi kita sudah melihat di sini ada Allah Bapa, ada Yesus, yaitu Sabda Sang Putra yang mengambil rupa manusia, dan semua karya ini yang terjadi oleh karya Roh Kudus. Jadi untuk mempermudah itu begini, Grit, bahwa Allah itu Dia menciptakan manusia, ingin manusia itu selamat dan hidup bersama dengan Allah. Betul. Cuma Dia tahu bahwa manusia itu jatuh ke dalam dosa. Jadi sejak semula Allah sudah mempunyai rencana untuk mengirimkan putranya, ya, untuk menjadi manusia sehingga bisa menyelamatkan manusia. Iya. Ya. Dan setelah Yesus juga naik ke surga, maka Roh Kudus juga terus berkarya di dalam hati umatnya supaya manusia itu bisa bersatu dengan Allah. Jadi kita melihat bagaimana dimensi Trinitas itu berperan di dalam karya keselamatan Allah ini. Iya. Dan bisa membawa manusia itu ke surga, ya. Intinya sebetulnya adalah itu, ya. Oke. Nah, sekarang kita berbicara tentang bagaimana Allah mewahyukan dirinya. Nah, karena Allah mewahyukan diri kepada manusia yang hidup di dalam sejarah, maka Allah juga mewahyukan dirinya secara perlahan-lahan di dalam sejarah manusia. Ya. Dari mulai yang menjadi satu gambaran, lama-lama menjadi lebih jelas, lama-lama menjadi lebih jelas, sampai memuncak di dalam diri Kristus. Ya. Oke, sekarang kita masuk di dalam tahap yang awal,
yang disebut sebagai wahyu primitif, ya, yaitu ketika Allah mewahyukan dirinya kepada Adam dan Hawa, ya. Nah, bagaimana cara Allah mewahyukan dirinya kepada Adam dan Hawa? Bagaimana itu? Ya kan dikatakan di dalam kitab Kejadian ada percakapan antara Allah dengan Adam kan, berjalan-jalan di Ya, jadi mereka punya hubungan yang begitu dekat. Begitu dekat ya antara manusia itu dengan Allah. Ya, Allah menciptakan Adam, kemudian Allah juga menciptakan penolong Hawa, yaitu Hawa. Ya, sehingga kita melihat ada Adam dan Hawa. Dan kemudian apa yang terjadi? Gitu. Siapa yang berdosa duluan sebetulnya nih? Mau itu ya, mau curhat ya kamu ya. Yang dosa selalu yang perempuan ya. Yang perempuan ya. Gara-gara perempuan tuh, laki-laki berdosa. Happy kamu ya. Iya, tertulis memang Hawa dulu yang makan buah pohon pengetahuan itu yang dilarang oleh Allah. Ya. Buahnya bukan buah apel, Ingrid. Ya kenapa kamu tulis apel itu? Iya, cari-cari buah pengetahuan baik dan buruk kan nggak ada. Jadi kita melihat bahwa buahnya itu bukan buah apel ya. Banyak orang salah mengira ya. Mungkin digambarkan untuk anak-anak gitu ya, digambarkannya buah apel, semua orang tahu ya. Tapi sesungguhnya buah pengetahuan baik dan buruk. Jadi ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka diceritakan bagaimana Hawa dan Adam itu memang memakan buah ini, ya, buah pengetahuan baik dan buruk, yang artinya sebetulnya adalah tentang baik dan buruk bukan lagi tergantung Allah. Seolah-olah manusia mau mengatakan, sekarang saya ambil nih buahnya, tentang pengetahuan tentang baik dan buruk bukan lagi tergantung Allah, tetapi tergantung saya sendiri. Saya mau menentukan sendiri. Saya mau menentukan sendiri baik dan buruk, dan ini adalah dosa manusia pertama, ya. Ini adalah satu bentuk kesombongan, ya. Yang mengakibatkan ketidaktaatan. Tapi pas begitu manusia jatuh dalam dosa pun Allah kemudian memberikan janji, ya. Itu ada di dalam kitab Kejadian 3 ayat 15, ya, yang mengatakan bahwa Allah menjanjikan nanti ada keturunan dari seorang perempuan yang akan mengalahkan iblis, ya. Betul, ya. Jadi memang ini adalah satu wahyu yang pertama yang diberikan kepada manusia, di mana Allah berbicara kepada iblis yang di dalam rupa ular, di mana dia mengatakan bahwa aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan itu. Ya, perempuan itu mengacu kepada Bunda Maria, ya. Dikatakan bahwa dia keturunannya akan meremukkan, ya, kepalamu. Dan kau akan meremukkan tumitnya. Tumitnya, ya, artinya dia Yesus, yaitu keturunan dari Bunda Maria, akan meremukkan dominasi dosa, ya, kerajaan dosa, tetapi harus dibayar mahal. Dengan remuk tumitnya, yaitu dengan penderitaan dan kematiannya di kayu salib. Betul, iya. Nah, terus berikutnya. Jadi yang pertama adalah suami istri. Allah menyatakan dirinya kepada Adam dan Hawa, suami istri. Kemudian yang kedua yaitu kepada keluarga, ya. Dinyatakan oleh Nabi Nuh dan keluarganya yang diselamatkan dari air bah, itu Nuh dan istrinya dan 3 anaknya beserta dengan Jadi berapa teman-teman yang diselamatkan yang masuk ke dalam kapal? Ada berapa? 8. Kalau guru Bina Iman pasti tahu. Ini kamu bekas ini ya. Dulu jadi guru Bina Iman. Iyalah, itu ada anaknya aja, namanya siapa ya? Ada Ham, Shem, Jafet, ya. Dan Shem. Ya. Dan terus dari situ kita melihat ada janji Allah yang diberikan kepada semua makhluk hidup bahwa tidak akan lagi ada air bah yang menghancurkan makhluk hidup, dan diberi tandanya berupa pelangi, ya. Kita semua tahu itu ceritanya. Berikutnya itu berarti Allah tahapannya mulai dari menyelamatkan sepasang suami istri mengadakan perjanjian dengan Adam dan Hawa, lalu pada keluarga yaitu Nuh dan keluarganya, dan berikutnya sekarang ini adalah tahapan selanjutnya, ya. Ini kita sampai nomor 8, ya. 8. Ya. Jadi kemudian tahapan selanjutnya adalah yang tadinya dari mulai Adam dan Hawa itu adalah suami istri, kemudian
di dalam Nuh itu adalah keluarga. Nah, sekarang meningkat menjadi suku, yaitu perjanjian dengan Abraham. Ya, kita tahu bahwa Abraham mempunyai anak perjanjiannya ya, yaitu Ishak. Ishak mempunyai 2 orang anak. Ribka punya anak Esau dan Yakub. Dan dari turunan Yakub ini menjual hak kesulungannya kepada Esau menjual. Esau menjual hak kesulungannya kepada Yakub untuk semangkuk lentil. Iya, sop kacang merah. Berarti gimana tuh ya? Itu hak yang begitu penting ditukar seperti itu, sehingga Allah juga tidak berkenan ya. Akhirnya yang diberkati memang Yakub ya. Dan dari Yakub itu kemudian 12, dia menikah dengan Lea dan Rahel dan kemudian dengan 2 gundik mereka ya. Ya, Bilha dan Silpa. Nah, ya. itu ada dan anaknya istrinya ada 12. Ya. Dan kemudian bukan dari situlah baik, ya. Dari situlah keluar 12 suku Israel, ya, menjadi cikal bakal dari 12 suku Israel. Ruben, Simon, Lewi, Yehuda, lantas Dan, Naftali, Gad, Asher, Isakar, Zebulon, Yosef, Efraim. 12. Ya. Kamu kalau kuis kitab suci bisa menang sih. Oke, jadi kita melihat masuk di dalam Abraham, maka Allah memberikan perjanjian dengan Abraham di dalam konteks satu suku. Dan kemudian kita tahu dari cerita kitab suci bahwa setelah 12 suku Israel itu, maka kemudian salah satu anaknya, yaitu siapa? Yosef. Dia tinggal di Mesir karena diangkat menjadi tangan kanannya Firaun. Dan kemudian dari situ bangsa Israel itu menjadi berkembang dengan begitu luar biasa, dan bangsa Mesir itu takut kepada mereka ya. Akhirnya menjajah lah ya, supaya akhirnya mereka ditekan oleh bangsa Mesir ya. Dan kemudian di tengah-tengah penderitaan bangsa Israel, maka Allah berbicara kepada Musa ya. Dan di dalam diri Musa inilah maka kita melihat bahwa Allah ingin mengadakan perjanjian dengan satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Bagaimana Allah itu membebaskan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Mesir, ya. Dan Allah juga memberikan hukumnya, ya, kepada Musa, ya. Hukumnya. Iya, makin mendetail ya. Tadinya kepada Abraham dikatakan ya, melalui engkau semua bangsa akan diberkati. Tapi kepada Musa ini lebih detail lagi. Diberkatinya juga salah satunya dengan memberikan hukumnya dan memberikan juga perjanjiannya yang lebih nyata ya. Bahkan yang kemudian nanti diperingati, bahkan sebentar lagi nanti kita akan rayakan ya, perjamuan Paskah dan sebagainya. Itu diberikan ketentuannya kepada Nabi Musa. Ya, dan kita jangan melupakan bahwa ketentuan ini adalah di dalam 10 perintah Allah. Ya. Iya, 10 perintah Allah. Jadi tradisi mengatakan bahwa ada 2 loh batu, yang loh pertama adalah perintah 1 sampai ke 3. Karena ini adalah perintah untuk mengasihi Allah. Dan kemudian dari perintah nomor 4 sampai 10 itu di loh batu yang lain, karena ini adalah untuk mengasihi sesama manusia. Jadi dapat dikatakan adalah 10 perintah Allah adalah untuk mengasihi Allah dan sesama. Ya. Dan tadi jadi sesudah bangsa oleh Nabi Musa lebih luas lagi dan pada zaman kerajaan Daud ya. Tapi sebelumnya Allah juga berbicara dengan perantaraan para nabi ya, untuk menyatakan begitu banyak rencananya ya. Iya. Mbak, dijelaskan yang tentang Daud. Ya. Jadi kalau kita melihat dari satu bangsa, kemudian sekarang kita melihat perjanjian yang Allah berikan kepada Daud, yaitu sekarang levelnya ditingkatkan lagi menjadi satu kerajaan, dan ini menjadi sesuatu janji yang begitu luar biasa kepada Daud ya. Seringkali Allah memilih orang yang kayaknya nggak sampai kuat, gagah, tampan gitu ya, tetapi orang yang Daud adalah pengembala ya, dan kemudian dari kelihatannya lemah ini, tetapi Allah membuat satu janji yang begitu luar biasa. Karena kalau kita melihat di dalam 2 Samuel 7 ayat 16,
di situ dijelaskan bahwa Allah berjanji kepada Raja Daud itu bahwa keluarga dan kerajaan Daud akan kokoh untuk selama-lamanya. Ya. Dan disinilah keluar secara implisit janji Betul. akan Mesias ya, sebab kerajaan yang kokoh selama-lamanya itu memang janji yang diberikan seolah tidak bisa untuk manusia, karena manusia tidak mungkin punya. Betul, karena dikatakan tahtanya itu akan kokoh untuk selama-lamanya. Iya, ya, ini janji Mesias keluar di sini sebagai keturunan Daud. Iya. Oke. Dan ini memang kemudian dipenuhi di dalam Yesus Kristus ya, yang lahir dari keturunan Daud ya. Lukas 2 ayat 4. Jadi kita melihat di sini dasar-dasar kitab sucinya juga sudah ditaruh di situ ya. Kalau Abraham dijanjikan untuk menjadi berkat, itu kita bisa melihatnya di kitab Kejadian ya, 22 ya, ayatnya berapa tuh? 16 sampai 18. Terus kalau yang tadi Musa, ini di kitab Keluaran ya, 24. Dan ada juga di kitab Ulangan 26. Terus kalau Daud tadi 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 16 ya. Dan terus nanti dipenuhi di dalam Yesus itu tadi di Lukas 2 ayat 4, dia lahir sebagai keturunan Daud oleh seorang wanita ya, ketika waktunya sudah genap, Galatia 4 ayat 4 ya, wanita yang takluk pada hukum Taurat yaitu Bunda Maria. Dan juga karena kita melihat di sini Allah di dalam perjanjiannya kepada umat manusia ini, Allah selalu memakai kata perjanjian. Perjanjian. Apa tuh maksudnya perjanjian? Iya, kalau bahasa Inggrisnya sama dengan kontrak nggak? Beda ya. Kalau kontrak yang diberikan itu apa? Itu semacam perjanjian. Mungkin uang yang dipertukarkan di situ. Tetapi kalau perjanjian yang dipertukarkan adalah pribadinya, orangnya. Ya. Sama seperti kayak ini aku milikmu. Iya, dan itu semacam pihak yang lain mengatakan ini aku milikmu juga. Ya, itu juga ya. Jadi perjanjian ini betul-betul adalah dasarnya kasih. Nah, sekarang perjanjian itu kebetulan juga kalau dilihat dalam bahasa Latin, oath atau sumpah perjanjian lah istilahnya ya, atau janjinya Tuhan ya. Tuhan kalau kita membaca waktu dia mengadakan perjanjian dengan Musa yang mewakili Israel, dia mengatakan aku bersumpah loh, Allah berjanji sungguh-sungguh gitu ya. Dan kalau kita melihat katanya ini dalam bahasa Latin itu sacramentum. Jadi kalau kita sekarang punya ada sakramen-sakramen, itu sebenarnya artinya besar banget. Betul, gitu ya. Yang mengatakan ini perjanjian antara Allah dengan manusia. Ya. Dan kita melihat di sini kata perjanjian yang sama hanya dikeluarkan oleh Yesus satu kali di dalam Injil. Tidak merefer kepada kitab suci ya, tetapi merefer kepada atau mengacu kepada cawan darah perjanjian baru. Nah, dan itu dilakukan pada saat perjamuan terakhir ya. Iya, yang sebentar lagi nanti kita akan peringati bersama-sama ya dalam perayaan Kamis Putih. Ya. Dan tentu saja bahwa Yesus sudah naik ke surga, oleh karena itu tugas untuk mewartakan kepada seluruh dunia itu juga dipercayakan kepada gereja ya. Kenapa? Karena Kristus mendirikan gereja Katolik, kalau kita melihat di dalam Matius 16 sampai 19, dan kemudian memberikan tugas kepada para muridnya ini untuk pergi ke seluruh dunia ya, dan mewartakan Injil. Ya, jadikan semua bangsa muridku ya, kemudian baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka semua yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan tugas ini juga diemban oleh gereja, sehingga gereja harus juga melakukan satu evangelisasi, pewartaan. Ya. Nah, kalau kita melihat disarikan juga, kami ambil dari buku Scott Hahn, A Father Who Keeps His Promise. Di sini kita melihat perjanjian Allah memilih mediatornya, memilih orang-orangnya. Ya, yang pertama adalah dia memilih Adam, tugasnya sebagai suami. Ya, kemudian bentuknya adalah perkawinan. Dan kemudian kita melihat tandanya adalah hari Sabat.
Ya, Ya. yang kayak waktu itu karena Itu memang beristirahat. itu yang pertama ya. yang- Kemudian meningkat kepada Nuh. Tadi kita bilang bahwa ini adalah ayah. Jadi kita melihat fatherhood itu juga satu kunci ya untuk mengerti rencana Allah. Dan kemudian bentuknya adalah keluarga. Ya, karena ada 8 orang di sana dan kemudian tandanya itu pelangi. Ya. Ya. Kenapa pilih pelangi sih, Ingrid? Ah, apa ya? Mungkin menunjukkan harapan. Oh gitu. Ya kan, kalau ada Setelah pelangi hujan kan ada. berarti ada harapan dong, nggak hujan lagi maksudnya. Oh gitu ya. Mudah-mudahan. Ini ngira-ngira ya. Oh, nggak tahu sih, nggak disebut di situ di kitab Ya, suci. nggak disebut ya. Iya. Dan setelah itu masuk kepada Abraham. Dia sebagai kepala suku dan kemudian bentuknya bukan lagi keluarga tapi suku. Dia lebih banyak lagi, Ya. ya. Dan tandanya disinilah kita melihat adanya sunat, Sunat. ya, tanda sunat ini. Dan kemudian meningkat lagi ke Nabi Musa. Dia tugasnya sebagai hakim, ya. Ya, Dan karena diberikan hukum, hukum, oleh ya, Tuhan. ya. Dan kemudian bentuknya adalah mengembalakan satu bangsa, ya. Dan setelah itu kemudian tandanya yaitu Paskah. Ya. Ya, perjamuan Paskah. Perjamuan ya. Paskah, ya. Dan kemudian meningkat lebih jauh lagi yaitu di dalam diri Daud. Mediatornya adalah Daud, Ya. yang dia sebagai raja dan kemudian bentuknya dari perjanjian ini adalah kerajaan. Karena Allah menjanjikan bahwa kerajaannya tak akan berakhir dan tandanya yaitu tahta, Ya. ya. Dan kemudian meningkat secara sempurna yaitu di dalam diri Yesus Kristus, ya. Dan bentuknya adalah gereja Katolik, yaitu gereja yang didirikan oleh Kristus sendiri. Dan kemudian tandanya adalah Ekaristi. Ya, jadi kita melihat di sini bahwa di dalam setiap perjanjian itu ternyata Allah memang memilih tanda-tanda lahiriah Betul, iya, untuk iya. sebagai apa ya, meterainya mungkin. Iya, maksudnya. kenapa ada tanda lahir ya? Ya, seperti kita sudah bahas, karena Allah menciptakan manusia Punya tubuh dan tubuh jiwa. dan jiwa, Ya, makanya untuk suatu misteri yang luhur, tetapi Tuhan memeteraikannya tetap dengan hal yang bisa kita lihat, betul, ya, iya, yang iya. bisa kita mungkin Kita bisa rasa. sentuh. Ya, di sini sebetulnya pentingnya sakramen ya. Iya. Yang selalu punya tanda, ya bukan hanya sesuatu yang spiritual, tetapi Yang ada abstrak tanda, gitu ya, ya, tapi ada Tuhan tanda yang mau bisa ya kita kita bisa lihat, lihat. kita sentuh, kita dengar ya. Oke. Sebab Allah dikatakan juga Allah menciptakan segala sesuatunya baik. Ya, jadi Allah bisa memakai semua tanda-tanda ini untuk maksud yang luhur ya, untuk maksud yang baik, untuk menguduskan kita seperti rencana semula itu tadi. Ya, oke. Sekarang kita masuk berikutnya ya. Yang nomor 9. Bagaimana wahyu Allah yang penuh dan definitif itu terlaksana? Oke, bagaimana Ingrid? Dikatakan di sini bahwa memang sabdanya ya, yaitu Yesus, sebenarnya sabda Allah itu, putra Allah itu yang mengambil rupa manusia, itu kesempurnaannya ya, secara definitifnya. Karena memang kita tahu ya, kita sudah membaca di minggu lalu, Allah itu sempurna ya. Salah satunya Allah itu sempurna, Allah itu bahagia. Iya. Ya, dalam kesempurnaannya ini maka diwujudkan dengan suatu rencana yang pasti sempurna. Oleh karena itu sabdanya yang mengambil rupa manusia juga sempurna. Itulah sebabnya memang tidak ada wahyu lain yang bisa menyempurnakan, entah menambahi, apalagi atau ada yang bilang memperbaiki, tidak perlu, karena sabdanya ini sudah sempurna. Allah itu sempurna dari awalnya. Tidak Betul. perlu dikoreksi atau apapun juga ya, Iya. atau ditambahi atau apapun Iya. ya. Dan menjadi menarik bahwa kesempurnaan wahyu yang penuh dan definitif ini bukan di dalam bentuk buku ya, Iya, tetapi di dalam satu pribadi, ya, yaitu Yesus Kristus. ya. Sebenarnya lebih enak mana nih? Allah langsung kasih dari surga, plak, satu buku. Lebih enak mana sama? Tapi dia mengutus Yesus Kristus. Ya, untuk kalau mau menunjukkan ke mahanya semuanya itu ya, tentu kita melihat di sini betapa Yesus Kristus itu tidak bisa dibatasi, Betul, ya ya. kan? Sedangkan manusia aja yang
terbatas ini kita tidak bisa membatasi manusia itu hanya dalam di dalam satu buku harus menceritakan sampai tuntas tentang seorang manusia, kan susah, apalagi Tuhan. Betul, iya. Iya. Karena memang pada akhirnya kalau Allah ingin menyelamatkan manusia, maka dia bertindak menurut kodratnya. Iya. Iya nggak? Jadi nggak bisa kalau misalkan lilin menerangi satu ruangan bisa, tapi menerangin satu area nggak bisa. Matahari nggak bisa suruh menerangin satu ruangan saja. Tapi dia bisa menerangi seluruh dunia. Demikian juga dengan Allah, kalau dia mau membuat satu rencana, itu adalah yang paling baik. Iya. Ya. Dan kalau Allah sudah mengutus Yesus putranya untuk menyelamatkan manusia, ini adalah cara yang paling sempurna. Ya. Karena dengan Yesus bukan hanya buku saja, tetapi sekarang Allah itu berbicara dengan bahasa manusia. Ya. Allah bisa memberikan contoh yang paling real. Ya, cara mengasihi seperti apa, berkorban seperti apa ya. Di mana-mana kita itu butuh contoh, betul nggak? Betul. Teori itu gampang ya, tetapi benar-benar membuktikan itu yang susah. Ya. Dan makanya dikatakan tadi di diagram ini juga mungkin jelas bahwa Bapa dalam kesatuan dengan sabdanya ya memutuskan untuk sabdanya ini diutus untuk mengambil rupa manusia dan mengambil nama Yesus Kristus ya. Dan di dalam dialah dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Kolose 2 ayat 9, di dalam Yesuslah berdiamlah seluruh kepenuhan Allah secara jasmania. Jadi bayangkan seluruh kepenuhan Allah itu ada di dalam diri Yesus Kristus, dalam kepenuhannya ya. Jadi kita bisa melihat itu sempurna di dalam Yesus Kristus. Apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan ya, apa bahasa tubuh dari Tuhan Yesus ya, semuanya itu menyampaikan kesempurnaan dan kasih Allah. Dan setelah Yesus naik ke surga untuk menyertai gerejanya, diutuslah ya dari Bapa melalui Yesus, yaitu Roh Kudus ya. Jadi ini sebetulnya sesuatu yang luar biasa kalau kita renungkannya, gitu ya. Allah menciptakan manusia supaya tetapi dengan kemampuan manusia bisa mengenal dan mengasihi Allah. Di satu sisi yang lain, Allah juga memberikan putranya supaya kita yang tidak mampu menyelamatkan diri sendiri bisa diselamatkan oleh Allah. Setelah Yesus naik ke surga, Allah tidak membiarkan kita sendiri. Tetapi dia memberikan Roh Kudus untuk bisa tinggal di hati umatnya. Dan Roh Kudus ini bisa membantu manusia, umat Allah ini, supaya bisa masuk di dalam hubungan dengan Allah. Jadi sebetulnya kalau kita melihat, semuanya sudah disediakan. Betul nggak? Dalam diri manusia sudah disediakan. Kemudian Yesusnya juga datang ya untuk menebus manusia. Kekuatan untuk bisa mengasihi juga disediakan, yaitu lewat Roh Kudus. Ya, bahkan maksudnya setelah Yesus naik ke surga dan sebagainya, diberikanlah Rohnya. Ya, untuk boleh tinggal selalu di dalam hati kita. Roh Allah sendiri ini. Makanya dikatakan kita bisa memanggil Allah sebagai Bapa, dan kita bisa menikmati kehidupan kasihnya yang begitu dekat antara Allah Bapa dan Putra, yaitu Yesus ya, karena mereka diikat oleh roh kasih ini, yaitu Roh Kudus. Luar biasa sekali sebenarnya karunia yang diberikan kepada kita. Dan kita diundang untuk masuk di dalam keluarga Allah ini, ya. Dan disinilah pentingnya bahwa gereja menjadi persekutuan umat beriman. Ini adalah seperti satu keluarga. Ya, seperti tadi di surat Efesus ya, dikatakan supaya oleh Yesus Kristus kita diangkat menjadi anak-anaknya menurut kerelaan kehendaknya. Ya kan? Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, di dalam Yesus yang dikasihinya. Oke, berikutnya. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa wahyu Allah itu secara definitif itu sudah selesai.
Ya, dengan kata lain bahwa dengan kematian Rasul Yohanes ya yang menuliskan buku terakhirnya, Injil terakhirnya tentang Yesus dan juga Wahyu, maka berakhirlah wahyu umum secara definitif. Ya, wahyu tentang Yesus. Ya. Dan karena Yesus merupakan puncak dari segala nubuat dari Perjanjian Lama, jadi semuanya memuncak pada Yesus dan memang berakhir dari Injil Yohanes. Betul, ya. Injil Yohanes. Ya. Jadi dikatakan oleh Santo Yohanes dari salib, dikatakan sejak ia menganugerahkan kepada kita putranya, yang adalah sabdanya yang tunggal dan definitif, Allah tidak mempunyai sabda yang lain lagi untuk kita. Karena semua kitab suci, kemudian tradisi suci juga menceritakan semua tentang Yesus Kristus. Ia sudah mengatakan segala sesuatu dalam sabda yang satu, dan tidak lagi mengatakan hal lain. Ya, jadi kita tidak bisa menerima lagi adanya wahyu umum yang lain. Nah, tetapi di dalam sejarah manusia, maka kita melihat adanya wahyu-wahyu pribadi. Ya, mungkin contohnya ya. Contohnya apa, Brit? Mungkin contohnya wahyu yang diterima oleh Santa Bernadette, kan? Bernadette Soubirous ya di penampakan Bunda Maria di Lourdes. Ya, atau wahyu yang Santa Faustina tentang kerahiman ilahi, atau wahyu mungkin mundur sedikit Margaret Mary Alacoque tentang hati Yesus yang Maha Kudus ya abad ke berapa 16 ya. Tapi kalau dipikir kalau memang wahyu umum itu dan definitif itu sudah selesai, kenapa sih Allah membiarkan adanya wahyu pribadi seperti ini? Ya, kalau ditulis di sini karena begitu sempurnanya wahyu umum ini, tapi gereja untuk memahaminya itu juga perlu mungkin sepanjang sejarah itu tetap masih dalam perjalanan untuk memahami wahyu umum ini, ya kan? Sebagai contoh misalkan ada wahyu pribadi ya. Ketika banyak orang misalkan meragukan tentang kehadiran Yesus di dalam rupa roti dan anggur, maka di Lanciano ada satu wahyu pribadi. Ya, pastor ya. Ya, seorang pastor yang kayaknya itu ragu-ragu, ini benar nggak Yesus sungguh hadir di sini. Dan kemudian dari hosti dan anggur itu kemudian sungguh berubah ya. Betul. Jadi dengan kata lain bahwa wahyu pribadi ini dia tidak menambah wahyu umum. Betul. Tetapi dia membantu bagaimana umat Allah bisa menghidupinya. Wahyu umum ini dengan lebih baik. Bisa lebih memahaminya. Dan memahami juga menghidupinya juga harus dengan lebih baik. Menghayatinya juga. Iya, betul. Jadi dengan kata lain kalau misalkan nggak ada wahyu pribadi sebetulnya sudah cukup ya. Sudah cukup ya. Tanpa wahyu pribadi sudah cukup karena wahyu umumnya udah selesai. Sudah selesai. Hanya memang diberikan di dalam sejarah itu ada beberapa penekanan-penekanan mungkin ya. Betul, tentang suatu ajaran atau tentang suatu penghayatan iman dan sebagainya yang ingin ditekankan, maka diberikanlah wahyu pribadi pada orang-orang tertentu. Tapi gimana ya? Kadang ada orang-orang juga yang mengklaim menerima wahyu pribadi dari Allah ya. Dan kemudian belum tentu ini benar kan? Ya, pada akhirnya kita menyerahkan hal ini kepada penilaian dari kuasa mengajar gereja. Gitu ya. Kan? Nggak bisa suka-suka. Misalnya saya percaya boleh, kamu percaya nggak percaya juga boleh, bisa nggak? Tidak semudah itu ya, karena kan kalau ternyata itu bertentangan dengan apa yang sudah diwahyukan di dalam wahyu umum, itu bisa menjadi permasalahan bagi iman seluruh umat, ya kan? Makanya di dalam hal ini dibutuhkan justru kuasa mengajar gereja. Nanti kita akan belajar di sesi berapa ya tentang magisterium gereja, yaitu kuasa mengajar gereja yang diberikan kepada Rasul Petrus, para rasul dan para penerus mereka. Oke, kita lanjutkan kembali di sesi kedua ini dengan tanya jawab ya. Iya, Allah selalu ingin menyelamatkan manusia, tetapi manusia punya kehendak bebas. Tolong jelaskan lebih rinci perbedaannya dengan double predestination dari John Calvin. Allah memang ingin menyelamatkan manusia, ya. Kenapa? Karena Allah menginginkan bahwa semua manusia diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran.
1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Nah, tetapi cara Allah menyelamatkan manusia itu bukan kepada robot. Kalau robot kan gampang tinggal dipindahin saja. Tetapi cara Allah menyelamatkan manusia, karena manusia punya kehendak bebas, maka Allah juga bekerja seturut dengan kehendak bebas manusia. Ya. Nah, kehendak bebas ini dapat dimengerti sebagai contoh begini, ya. Waktu kami tinggal di sepupu kami, waktu kami studi teologi, kami tinggal dengan ada berapa keponakan? 4 ya, waktu itu 4 ya. Nah, kalau dia ulang tahun, saya bawa dia ke Walmart ya. Nah, saya bawa ke Walmart dan kemudian saya mulai mencoba mempengaruhi dia ya. Nah, cara mempengaruhinya gimana? Cara mempengaruhinya adalah dengan cara ngasih tahu dia, oh ya, sebetulnya kalau kita melihat itu, kamu janganlah beli kayak kapal terbang gitu remote. Dia bilang ini bagus enak, tapi kan saya bilang di rumah kamu udah banyak, kemudian cepat rusak. Coba lihat itu Lego, karena Lego itu sesuatu yang baik ya untuk melatih kreativitas dan seterusnya. Jadi cara Allah mempengaruhi manusia adalah dengan cara seperti itu. Dia memberikan inspirasi kepada manusia dan kemudian dengan kehendak bebasnya, maka manusia bisa mengatakan iya kepada Allah. Ya. Dan inilah yang sebetulnya berbeda dengan apa yang dikatakan oleh John Calvin, bahwa ada satu double predestination, bahwa Allah sudah menentukan mana yang masuk neraka, mana yang masuk ke surga. Nah, Allah menginginkan semua diselamatkan. Ya, oleh karena itu Allah selalu berusaha supaya manusia masuk ke surga. Yeah. Tetapi kalau ada orang yang memilih untuk menolak Allah dengan kebebasannya, maka orang ini dapat dikatakan bukan Allah secara aktif membuat dia berdosa, bukan Allah secara aktif membuat dia, ayo kamu berdosa supaya kamu masuk neraka, bukan. Ya, tetapi Allah secara aktif membuat orang itu supaya sampai ke surga. Tetapi manusia dengan kehendak bebasnya ini ada yang memilih untuk tidak mau mengikuti Allah. Ya. Yeah. Tapi Allah memang sudah tahu dari sejak awal mula ya, berapa banyak yang selamat, berapa banyak yang tidak selamat. Karena memang Allah itu sempurna ya, dia Betul. sudah tahu segala sesuatunya. Tapi harus dibedakan memang mengetahui dengan secara aktif menyebabkan. Betul, sama seperti dokter. Ya, kalau misalkan dokter dia ahli mengobati kanker, kemudian dia memberitahu kepada pasiennya, kamu kalau lihat kondisi seperti ini mungkin 1 tahun meninggal. Ya, dokter itu tahu, tetapi dia tidak menyebabkan si pasien ini meninggal dalam 1 tahun. Nah, Allah juga tahu ya. Tetapi Allah memberikan semuanya kepada manusia supaya manusia itu menanggapi ya, menanggapi panggilan Allah ya. Nah, ini pembahasan yang cukup panjang, sebetulnya harusnya ada sesi tersendiri, dan nanti kita akan belajar mungkin dari Santo Agustinus, karena intinya Santo Agustinus mengatakan bahwa kehendak bebas dan rahmat Allah itu adalah seperti jalinan. Nah, cara kerjanya agak misterius ya. Tetapi 2 hal ini penting, ya. Kalau saya mengumpamakannya itu seperti kayak apa namanya, engsel pintu. Engsel pintu itu minimal 2, ya. Jadi supaya dia bisa berfungsi ada 2. Nah, rahmat Allah dan kehendak bebas ini bekerja sama, ya. Tetapi yang menjadi penggerak utama selalu adalah rahmat Allah. Yeah. Ya. Oke, ini secara sekilas saja ya. Oke. Oke, berikutnya. Jika Tuhan tahu bahwa manusia bakal berdosa, untuk apa manusia diciptakan? Lalu mengapa yang dipilih adalah ular dan bukan yang lain? Keturunan Adam dan Hawa incest. Waduh, ini pertanyaannya ada 3. Gimana, Grit? Apa itu tadi pertamanya ya? Jika Tuhan tahu bahwa manusia bakal berdosa, untuk apa manusia diciptakan? Ya. Kenapa? Karena tadi dikatakan bahwa Allah menginginkan supaya manusia itu memperoleh kebahagiaan. Ya. Dan kalau Allah tahu bahwa manusia ketika diciptakan dia akan berdosa,
Allah membiarkan itu terjadi karena darinya sesungguhnya Allah bisa mendatangkan satu kebaikan yang lebih tinggi. Ya, itulah sebabnya nanti di malam Paskah kita akan mendengar satu madah pujian, "Oh dosa yang membahagiakan," Felix culpa. Kenapa? Karena dosa manusia menyebabkan Yesus yaitu Putra Allah datang ke dunia. Dengan kata lain, dosa manusia pertama, maka kita mendapatkan Yesus, ya, yang lebih tinggi. Ya, jadi ada satu kebaikan yang lebih tinggi. Nah, ini juga berguna bagi kita di dalam kehidupan spiritual ini, bahwa kalau Allah membiarkan sesuatu yang jelek terjadi, misalkan contohnya wabah corona ini, Allah itu sanggup untuk mendatangkan satu kebaikan yang lebih tinggi di balik semuanya. Di balik semuanya ini, walaupun kita pada saat ini tidak tahu. Ya. Tetapi nanti 20 tahun lagi kita bisa menengok ke belakang dan kemudian mengatakan, oh, mungkin ada hikmahnya. Ya. Nah, kita yang sedang mengalami seringkali tidak tahu, tapi nanti setelah kita lewati semuanya ini, ya, kita akan menjadi tahu, ya. Dan jangan melupakan, buat Allah itu dia bukan hanya menghitung kehidupan di dunia ini, ya, tetapi juga sampai ke kehidupan kekal di surga, ya. Dan kemudian Git dipilih ular, kenapa Git? Dipilih ular, ya. Wah, ditulisnya kalau binatang yang paling cerdik. Wah, saya kurang tahu tuh ya dipilih. Good question by the way, nggak pernah mikir juga kenapa dipilih ular. Tapi yang jelas memang ular itu yang memang menjadi gambaran sih ya, bahwa kemudian kan dikatakan juga seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, lalu kemudian digambarkannya lagi dengan Yesus yang ditinggikan yang ketika engkau meninggikan aku, barulah engkau tahu. Jadi maksudnya suatu misteri, tetapi itu ada rentetan kemudian ya, bahwa kemudian memang dipakai lambang-lambang seperti ini yang menunjukkan bahwa Yesus itu datang untuk meremukkan kuasa iblis ini. Ya, tapi di satu sisi juga ular itu adalah binatang yang sangat licik, ya. Iya. Dan kalau kita melihat, memang setan ini the father of all lies. Jadi dia memang penuh dengan tipu daya, ya. Dan dengan tipu dayanya itu bisa memberikan satu ya kepada manusia, dan dia bisa jatuh di dalam dosa. Ya, jadi memang simbol-simbol ini memang menjadi sesuatu yang pas gitu sebetulnya, fitting dengan sifat-sifat iblis ya, sebenarnya. Sifat-sifat binatang itu ya. Jadi kenapa nggak dipilih gajah? Mungkin susah kali kalau gajah. Yang mau ditinggikan di atas tiang juga nggak bisa ya, untuk melambangkan itu apa. Jadi memang ada tiangnya siapa yang buat? Ya, maksudnya ciri-ciri tertentu ini memang fit semuanya ya. Tapi itu misteri juga kenapa dipilih, tapi karena sifat-sifat ini mirip dan memang bisa menjadi penggambaran kemudian ya, jadi dipilih ya. Iya. Oke, terus keturunan Adam dan Hawa, incest, Ingrid? Iya, kalau melihat dari sini, karena semua umat manusia berasal dari Adam dan Hawa, memang konsekuensinya di tahun-tahun pertama memang terjadi seperti itu ya. Dan kita memang melihat nanti di Kejadian itu, kita lihat di kitab Kejadian yang bab 5 kalau tidak salah. Ya, bab 5 ayat yang keempat ya, disebut umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Memang Adam dan Hawa punya banyak anak-anak ya, dan dari mereka lah kemudian berkembang biak dan bertambah terus penduduk bumi. Dan kita melihat nanti di sana keturunan dari Kain ternyata bercampur dengan keturunan dari Seth, saudaranya Kain ya, adiknya setelah Habel meninggal. Ya, digambarkan dalam kitab suci, Kain itu, keturunan Kain adalah anak-anak manusia, sedangkan keturunan Seth adalah disebut anak-anak Allah ya, karena mungkin Seth lebih
yang baik ya, sedangkan Kain yang dari dulu selalu membangkang dan sebagainya, terus mereka bercampur juga. Dan jadi gereja Katolik mengajarkan di dalam satu dokumen Humanis Generis dikatakan kita harus mempercayai single parents, ya. Jadi dari satu orang tua, yaitu Adam dan Hawa. Karena itu implikasinya nanti adalah dari Adam yang pertama, satu orang Adam, semua manusia jatuh ke dalam dosa, dan dengan Adam yang kedua yaitu Yesus Kristus, maka semua manusia diselamatkan. Waduh, ini pertanyaannya cukup berat nih. Boleh diceritain nggak? Pada awalnya Allah memberikan gift apa saja kepada manusia sebelum manusia pertama berdosa? Preternatural gift itu kita kehilangan apa saja gara-gara dosa pertama? Oke. Ini nanti dibahas di sesi-sesi berikutnya ya. Tapi secara singkat aja. Jadi Allah memberikan kepada manusia itu sesuatu yang baik. Kalau kita melihat di dalam kisah penciptaan, ketika Allah menciptakan manusia, maka Allah mengatakan ini sungguh amat baik. Baik secara apa? Secara kodrat. Secara kodrat, karena Allah menciptakan manusia punya tubuh dan jiwa, maka jiwanya itu juga bersifat spiritual, bisa mengenal dan mengasihi Allah. Tetapi Allah juga memberikan satu tambahan. Nah, tambahannya itu apa? Di atas kodrat manusia, yaitu yang disebut preternatural gift. Nah, preternatural gift ini adalah yang membuat manusia tidak bisa menderita. Jadi dulu nggak ada sakit flu, nggak ada corona gitu, nggak ada ya. Kemudian tidak bisa mati, Dan kemudian ada lagi gift yang lain, yaitu pengetahuan, infused knowledge, Nah, ini juga sangat penting infused knowledge, karena manusia bisa mengenal Allah dengan lebih jelas. Digambarkan manusia punya hubungan yang baik dengan Allah, berjalan-jalan di Taman Eden. Ada satu lagi, yaitu adalah gift of integrity. Gift of integrity adalah bagaimana keinginan tubuh itu tunduk pada akal budi. Ini kita nggak punya kesempatan untuk jelasin banyak. Nanti ada di sesi. Tapi nanti ada sesi sendiri. Tapi ada lagi yang paling penting adalah rahmat pengudusan. Rahmat pengudusan ini yang memungkinkan manusia akhirnya bisa bersatu dengan Allah. Nah, setelah manusia berdosa, maka manusia kehilangan semuanya ini. Oleh karena itu datang penderitaan, datang kematian. Manusia juga tidak bisa mengenal Allah dengan baik, Dan kemudian manusia juga sering berjuang di dalam kemurnian, Dan kemudian manusia juga kehilangan rahmat pengudusan. Nah, rahmat pengudusan ini yang memungkinkan manusia bisa kembali kepada Tuhan, ini dipulihkan dengan baptisan. Tetapi semua rahmat yang lain hilang, tidak dipulihkan. Nantinya kita akan mendapat, yaitu di dalam kerajaan surga, kita tidak ada penderitaan, tidak ada kematian, bisa mengenal Allah dengan lebih baik, Oke. Berikutnya, kenapa Allah menyelamatkan manusia bertahap? Dari keluarga, bangsa, kerajaan, baru seluruh dunia. Yang nggak dari pertama aja, semua diselamatkan. Jadi kalau Allah menyelamatkan manusia itu secara bertahap, dikatakan ada pembahasan dari Thomas Aquinas tentang hal ini. Jadi kalau terlalu cepat, manusia itu nggak bisa belajar. Nggak bisa appreciate juga. Nggak bisa appreciate akan rahmat yang akan diberikan oleh Allah, gitu ya. Sama seperti kalau orang tua punya anak, kadang untuk mendapatkan sesuatu itu harus ada jedahnya, ya kan? Ada perjuangan dari pihak anaknya juga. Betul, Dan kemudian kalau kita melihat kedatangan Yesus itu seperti kayak di tengah-tengah sejarah manusia. Kalau terlalu awal, maka dan setelah itu ada begitu banyak manusia, dia datang tidak di tengah-tengah, Oleh karena itu, datangnya Yesus itu adalah seperti di tengah-tengah sejarah manusia yang memungkinkan semuanya itu terrecord. Bayangkan pada waktu dia datang langsung Adam, atau kan belum ada karya tulis lah, tidak bisa dituliskan dan tidak ada persiapannya juga. Dengan dipersiapkan seperti ini kan, jadi bisa ada nubuat-nubuatnya terlebih dahulu. Dia dirindukan setelah orang melihat akibat dari dosa itu, sehingga orang mulai merindukan Allah. Pada saat itu baru
Yesus diutus. Betul, iya. Kalau enggak manusia seperti apa anak-anak aja belum belajar sesuatu ya. Jadi tidak bisa menghargai kasih atau rencana Allah yang begitu besar ini yang diberikan kepada manusia. Jadi sama seperti kayak kehidupan keluarga ya. Kalau kita melihat ya, waktu anak-anak ya dia belum dikasih tanggung jawab. Ya, dia belum dikasih tahu misalkan sini nak, saya kasih tahu rencana bapak gitu. Enggak. Jadi mulai dari kecil, kemudian nanti habis itu dia mulai belajar sampai makin dilibatkan sampai akhirnya satu titik memang kelihatan semua rencananya. Semua rencana Allah. Dan ini yang disebut sebagai divine pedagogy. Ya, pengajaran Allah dilakukan secara bertahap. Ya, seturut dengan. Dan ini justru menyatakan kesempurnaan rencana Allah. Ya, bukan gerasa-gerusuk gitu ya. Oke. Bukankah Yesus adalah wahyu terakhir? Apakah tetap ada wahyu umum? Wahyu umum berakhir di dalam diri Yesus. Ya. Jadi tidak akan ada lagi wahyu umum. Setelah itu kita tidak akan percaya itu adalah wahyu umum. Karena berakhir di dalam diri Yesus dan itu adalah kesempurnaan wahyu. Karena dikatakan sendiri bahwa di dalam Yesus ada berdiam seluruh kepenuhan kealahan, ya. Jadi sudah sempurna di dalam Yesus. Apalagi jika wahyu itu tidak sejalan ya, tidak sama dengan yang sudah dinyatakan sebelumnya. Kita percaya bahwa Allah itu sempurna. Allah itu kalau mewahyukan sesuatu, dia tidak membutuhkan lagi koreksi atau untuk menambahi atau mengurangi ya. Karena itu akan bertentangan dengan arti kesempurnaan Allah. Betul, iya. Dan apalagi kalau sudah dikatakan bahwa di dalam diri Kristus berdiamlah seluruh kepenuhan kealahan, maka sesudah Kristus memang tidak ada lagi kepenuhan lain atau sesuatu lagi yang bisa ditambahkan kepada kepenuhan Allah di dalam Yesus. Iya, jadi bisa dikatakan bahwa kita tidak bisa menerima lagi wahyu yang dikatakan wahyu-wahyu setelah Yesus. Kenapa? Karena Yesus adalah pemenuhan dari semua nubuat. Dan ini menjadi satu bukti bahwa Allah sungguh mengutus Yesus. Kenapa? Bagaimana kita percaya? Karena sudah dinubuatkan sebelumnya. Di mana dia lahirnya, meninggalnya seperti apa, dan dia akan dikhianati, dan ada 350 ya. Wahyu-wahyu seperti ini. Dan semuanya itu sebetulnya memuncak seperti ini. Ya, memuncak di dalam diri Yesus. Ya, semuanya terpenuhi di dalam Yesus. Dan tidak ada lagi tokoh yang bisa memenuhi nubuat ini sekaligus seperti yang terjadi pada Yesus. Ada yang tanya lagi, Ingrid. Bagaimana gereja Katolik menghadapi wahyu pribadi tentang akhir zaman? Ya, di dalam sejarah gereja begitu banyak ya orang yang memberikan wahyu tentang akhir zaman. Dan seringnya yang memberikan wahyu itu meninggal duluan. Tapi akhir zaman itu tidak terjadi ya. Jadi gereja Katolik mengajarkan sesuai dengan Matius 24 ayat 36 bahwa tentang hari dan saatnya tidak ada seorang pun yang tahu ya. Tidak juga malaikat, tidak juga anak, hanya Bapa yang tahu. Ya, dengan kata lain bahwa apa yang diajarkan oleh gereja Katolik, karena tidak ada seorang pun yang tahu, tidak ada manusia yang tahu secara persis, maka yang diajarkan oleh gereja senantiasa berjaga-jaga. Ya, itu adalah persiapan yang paling penting dari semua persiapan yang lain. Ya, kenapa? Karena persiapan inilah yang membuat kita siap sedia. Ya. Karena pada akhirnya yang paling penting memang berjaga-jaga ya. Itu semua bisa merupakan suatu peringatan, silakan. Tapi sebenarnya kalau berpegang dari kitab suci memang tidak ada yang bisa tahu. Itu Tuhan akan datang seperti pencuri, dikatakan kedatangannya ya seperti pencuri, tidak ada. Jadi kalau ada yang bilang secara pribadi kapan akhir zaman, nggak usah didengerin, ya. Dengarkan apa kata gereja. Kalau Bapa mengetahui seluruh keadaan manusia yang selamat, apakah Yesus tahu juga? Ya, karena Yesus adalah sabda Allah sendiri. Yesus adalah pengetahuan Allah. Ya. Oleh karena itu tidak mungkin Yesus tidak tahu, ya. Jadi Yesus juga tahu. Ya, jangan lupa tadi ada banyak frase di dalam Dia, di dalam Yesus, di dalam sabdanya, di dalam pengetahuannya. Karena Allah Bapa dan Allah Putra
dengan kebijaksanaannya ini, Yesus juga disebut kebijaksanaan Allah, ini tidak mungkin terpisahkan. Jadi pengetahuan Allah, kebijaksanaan Allah, yaitu Yesus ini yang ada dalam kekekalan, ini tidak terpisahkan. Jadi semua diketahui. Nah, gitu. Manusia jatuh dalam dosa, apakah termasuk dalam rencana Allah, gitu? Karena Dia Maha Tahu, tentunya Dia tahu segala sesuatu sebelum segala sesuatunya terjadi, kan? Termasuk rencana Allah, kan, gitu? Ya, ini Tuhan mengetahui tidak sama dengan Tuhan merencanakan. Ya, kan? Karena rencana Allah adalah maunya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi maunya Yesus, maunya Allah adalah pada waktu Dia menciptakan Adam dan Hawa, ya Dia jangan melanggar perintah Allah, yaitu makan buah pengetahuan baik dan buruk, ya. Karena kalau Dia tidak melanggar itu, maka Adam dan Hawa masuk di dalam kerajaan surga. Iya, ya seperti tadi yang di surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus dikatakan rencana Allah tuh supaya kita kudus dan tidak bercatat di hadapannya. Itu rencana awalnya seperti itu. Tapi kenyataannya manusia jatuh di dalam dosa karena kehendak bebasnya. Ya Allah mengizinkan karena Dia bisa mendatangkan kebaikan yang lebih besar, yaitu bahwa Yesuslah yang nanti menebus dosa manusia ini. Iya. Jadi bisa dilihat mungkin lebih tepatnya gini, bahwa Allah tahu bahwa manusia akan berdosa. Nah, di dalam rencana Allah adalah selalu rencana Allah itu mendatangkan kebaikan, ya bukan keburukan. Oleh karena itu Dia tahu bahwa manusia akan berdosa, tetapi Dia dari awal juga tahu bagaimana untuk menyelamatkan manusia kembali. Ya, kadang kita sering tanya, Allah sih salah, soalnya ngasih manusia kehendak bebas. Tapi kalau kita coba pikirkan ya, bukankah ini yang paling sempurna? Ya, kalau kita pikir, kalau misalkan Allah menciptakan kita seperti robot, kita nggak punya dignity, ya. Soalnya di dalam kehendak Allah adalah supaya manusia itu bisa masuk dalam kehidupan Allah, ya, di dalam satu komunian, ya. Nah, orang yang mau masuk di dalam satu komunian sama seperti suami istri, dia harus memberikan dirinya, ya, tanpa terpaksa, tanpa paksaan, baru orang bisa masuk di dalam satu hubungan yang bebas, ya. Nah, ini hanya mungkin kalau manusia punya kehendak bebas, ya. Ya, jangan lupa bahwa Allah itu kasih. Dan kasih itu tidak mungkin memaksa. Betul. Ya, akan bertentangan dengan arti dari kasih itu sendiri kalau memaksa-maksa. Ya, kamu waktu jadi istriku nggak terpaksa, kan? Iya, jadi kan begitu kan? Kamu juga kan nggak terpaksa jadi suami. Jadi maksudnya karena Allah itu kasih dan memanggil kita seturut dengan citra dan gambaran Allah sendiri, maksudnya supaya kita juga bisa hidup di dalam kasih, ya. Jadi makanya Allah memanggil kita itu juga tidak pernah dengan paksaan, diberi kehendak bebas. Memang jadi resikonya kehendak bebas itu bisa juga membawa manusia menolak Allah. Nah, resiko ini tetap diambil oleh Allah, maksudnya ya, karena Dia mengasihi manusia. Ditanyakan lagi, kapan waktunya malaikat memberontak dan menjadi fallen angel atau iblis dalam kisah penciptaan? Ya, kalau Santo Agustinus menjelaskan bahwa terjadinya yaitu ketika Kejadian 1 ayat 4, Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Nah, terjadi pemisahan ini, Santo Agustinus menjelaskan bahwa inilah saatnya bahwa malaikat yang melawan Allah itu dipisahkan, ya, dari malaikat yang baik, ya. Dengan kata lain, bahwa sebelum penciptaan manusia, maka terjadi pemisahan antara malaikat dan setan. Mengapa Allah membatasi ada yang selamat dan ada yang tidak, padahal Allah begitu mencintai manusia? Kenapa Allah tidak berusaha menyelamatkan semua orang? Kalau kita pikirkan, ya, Allah itu kurangnya apa? Dia menciptakan manusia, manusia diberi kodrat supaya bisa mengenal dan mengasihi Allah. Manusia berdosa, Dia terus berbicara di dalam sejarah manusia, lewat perjanjiannya, lewat para nabi, sampai kemudian memuncak di dalam diri Kristus. Manusia tidak mampu untuk menebus dosanya sendiri. Allah yang menebus. Dia mengirimkan putranya dan kemudian menderita dan wafat bagi kita.
Setelah itu juga tidak cukup bagi Allah, dia mendirikan gereja supaya kalau kita berdosa, supaya kita kalau mau bersatu dengan Allah, ada 7 sakramen. Kita bisa dibaptis, kalau berdosa lagi bisa lewat sakramen tobat. Ya, dengan kata lain bahwa Allah itu sudah melakukan semuanya. Kalau mau dibilang dari pihak Allah ya. Oleh karena itu sebetulnya menjadi permenungan bagi kita. Allah itu sudah melakukan segalanya bagi kita. Nah, sekarang sebetulnya kita harusnya tertunduk dan mengatakan, ya saya mau masuk di dalam rencana Allah. Ya, sebagai hubungan tadi ya, kalau mengasihi dari pihak Allah, Allah sudah menunjuk kasih menunjukkan kasihnya yang terbesar. Ya, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya, ya. Yohanes 15 ayat 13. Jadi itu dilakukan oleh Allah ya, sampai sebegitu besar kasihnya. Nah, sekarang tinggal manusia mau menerima atau tidak kasih Allah ini. Kalau mau dibilang coba, pada waktu Yesus wafat di kayu salib, Yesus tahu bahwa kita membutuhkan figur seorang ibu. Ibunya pun diberikan kepada kita. Ya. Yesus tahu bahwa kita harus tinggal di dalam Yesus. Oleh karena itu, dia mau hadir di dalam rupa roti dan anggur. Ya, dalam Ekaristi. Ini luar biasa sekali ya. Allah masuk di dalam sejarah manusia, mempunyai kodrat manusia. Setelah itu dia mau hadir di dalam rupa roti dan anggur supaya apa? Menyertai kita terus. Supaya masuk di dalam tubuh kita, bersatu dengan kita, baik tubuh maupun jiwa. Ya. Dan Roh Kudusnya jangan lupa juga, itu pun diberikan pada kita. Betul, iya. Juga dengan karunia-karunianya ya, untuk membuat kita bisa tambah lagi mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Iya, iya. Jadi sebetulnya kalau mau dibilang, kalau kita sudah ada di dalam gereja Katolik, tidak ada alasan untuk tidak selamat. Iya. Ya, kenapa? Karena Allah sudah memberikan segalanya, termasuk dengan ketujuh sakramen. Ya, kenapa Allah tidak berusaha menyelamatkan semua orang? Allah sudah berusaha. Iya. Ya. Cuma untuk selamat itu membutuhkan juga kehendak bebas kita mengatakan iya. Ya, sama seperti saya nggak bisa misalnya sama Ingrid. Wo ini nipu ya, wo paksa misalkan. Pokoknya saya sayang sama kamu. Kamu sayang atau enggak, saya nggak mau tahu. Pokoknya kamu jadi istri saya. Nah, nggak bisa. Ya, Allah sudah menyatakan diri, Dia mengasihi manusia. Nah, sekarang supaya bisa masuk di dalam kehidupan Allah, manusia harus mengatakan iya. Ya, dengan kehendak bebasnya. Nah, mengatakan iyanya caranya bagaimana? Tentu saja dengan pertobatan, ya. Dengan pertobat meninggalkan dosa-dosa. Dan ini kadang-kadang memang berat. Inilah yang kadang-kadang suka, ya, pertobatan itu meninggalkan kebiasaan yang buruk, mungkin juga meninggalkan pikiran-pikiran kita tentang tentang Tuhan yang keliru. Bisa jadi ya, karena zaman sekarang apalagi ya, dengan adanya New Age dan sebagainya ya, orang seolah-olah banyak sekali tawaran ya, ada banyak aliran-aliran di sana yang mengeluh-elukan alam atau energi atau apa ya, sekarang kan begitu banyak ya. Dan ini juga sesuatu yang total berbeda sekali dengan apa yang diwahyukan oleh Allah. Dan kita memang sebagai manusia diberi pilihan ini, dan kita memang dengan kehendak bebas Tuhan mengizinkan kita memilih, mau memilih menerima wahyu yang dari Tuhan atau memilih pikiran manusia sendiri. Ya. Oke, terus ada lagi. Kita punya kehendak bebas untuk berdosa atau tidak. Misal ada orang yang mati dibunuh. Apakah orang yang dibunuh ini memang sudah ditakdirkan, sudah waktunya untuk mati oleh Tuhan? Ya, dapat dikatakan bahwa tidak ada yang terjadi di dunia ini tanpa seizin Tuhan. Ya. Artinya kalau itu terjadi, Tuhan mengizinkan. Ya. Dengan kata lain bahwa Allah tahu orang yang dibunuh itu kapan, bagaimana caranya, dan segala macam. Tetapi jangan melupakan bahwa rahmat Allah itu senantiasa bekerja. Ya, kita tidak pernah tahu bahwa mungkin sebelumnya orang itu punya satu penyesalan dan kemudian membawa pada satu pertobatan. Intinya adalah rahmat Allah itu begitu luar biasa, melebihi apa yang kita bayangkan. Ya.
Dan jangan lupa juga bahwa memang kehidupan bagi Allah itu tidak berakhir di dunia Betul, ini, iya. ya. Jadi kita memang seringkali melihatnya endingnya seolah-olah di dunia, makanya Tragis gitu ya seolah-olah ya. seolah-olah tragis atau apa. Tetapi Tuhan melihatnya dari kacamata kehidupan kekal, ya. Jadi kita tidak tahu apa yang terjadi antara orang itu dengan Allah, ya, sebelum wafatnya, ya. Jadi ini suatu misteri memang, tetapi kita percaya bahwa Allah yang maha bijaksana pasti juga mengizinkan segala sesuatunya itu dengan adil, ya. Kalau sekalipun terlihat tragis, tapi ada nilai-nilai yang baik yang bisa terjadi kemudian yang dibawa oleh kematian orang ini, ya, yang bisa jadi seperti itu. Jadi ya. Kalau Allah melihatnya bukan hanya apa yang terjadi di dunia ini, tetapi sampai dalam kekekalan. Kalau misalnya orang yang dibunuh kemudian dia masuk surga, itu kan sesuatu yang baik, ya. Dalam artian ya pada akhirnya dia masuk ke dalam kerajaan surga. Oke, kita akhiri pada pertemuan pada hari ini. Kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bye-bye semuanya. Sampai bertemu di dalam pertemuan mendatang. Bye-bye. Bye-bye.